Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, hari Selasa 17 Mei 2022, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan amanat Nas Gereja Kalimantan Pengelis, terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yakni dari Kisah Para Rasul, pasal 11, ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Pagi ini ya Tuhan, kami kembali ingin merenungkan firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami boleh memahami, boleh mengerti firman-Mu ini. Dan iman pengharapan kami semakin bertumbuh, bahkan menjadi dewasa di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 hingga ayat yang ke-30 berbunyi demikian, dengan judul Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata tradisi tolong-menolong, bantu-membantu sudah ada sejak zaman pengikut Kristus. Untuk yang pertama kali disebut Kristen di Antiokhia. Sungguh luar biasa. Kumpulan para pengikut Kristus yang pertama kali disebut Kristen itu berbuat sesuatu yang terbaik untuk menolong saudara-saudaranya di Yudea, baik bagi warga maupun bagi para pelayan, dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saudara sekalian, tindakan untuk membantu sesama itu sangat terpuji dan diperkenan Tuhan. Karena itu sangat dibutuhkan pada saat seseorang atau kelompok orang dilanda oleh kesusahan, musibah, bencana alam, atau bahaya kelaparan seperti yang diceritakan dalam nas kita ini. Kita bisa perhatikan, dikatakan dalam nas ini setiap orang memberikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti yang terdapat dalam ayat 29 tadi. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Artinya tidak dipaksakan, namun dengan kesadaran sendiri. Tentu dalam hal ini harus dengan ketulusan dan kemurnian hati untuk membantu. Bukan mencari muka, bukan mencari pujian, tapi pasti dengan suatu kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karena berkat Tuhan. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus
dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14 berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dan dalam Galatia pasal 6 ayat 2 berbunyi demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara sekalian, mengapa kita harus saling membantu? Jawabannya jelas. Karena kita mengetahui bahwa mereka yang dibantu itu adalah bagian dari diri kita. Dan Allah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tulus. Bahkan Tuhan itu adalah jaminan hidup kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi dasarnya jelas saudara-saudara, bahwa sumber segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, bantuan atau sokongan itu tidak hanya berbentuk atau bersifat materi, namun bisa berbentuk moral, perhatian, tenaga, waktu, bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Kita bisa dan wajib mendoakan saudara-saudara kita dimanapun dan kapanpun, bahkan dalam situasi dan kondisi apapun yang mereka alami. Tujuannya adalah untuk saling menguatkan. Dan itu juga yang dilakukan oleh para rasul sejak gereja mula-mula, yang sampai saat ini bahkan di sepanjang zaman harus dilakukan, baik oleh sesama warga atau sesama umat, lebih-lebih oleh para pelayan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita saling menolong, saling membantu, dan saling menguatkan sebagai saudara dalam iman, bahkan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan saat ini, mengingatkan kami untuk saling menguatkan, saling tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk berbuat yang terbaik. Ajarlah kami agar hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Berkatilah kehidupan kami sekalian jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga kami masing-masing. Tolonglah kami melaksanakan segenap tugas pekerjaan kami dengan segenap aktivitas kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Kuatkanlah iman pengharapan kami dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Ajarlah kami bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh saling melayani satu dengan lain. Berkatilah gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanannya, dari tingkat sinode, reso, sampai ke jemaat-jemaat. Kami serahkan secara khusus Jemaat GKI Datah Koto dan Jemaat GKI Olong Hanangan. Tuhan memberkati segenap tugas pelayanan yang berlangsung di 2 jemaat itu. Dan tolonglah para pelayan-Mu dapat melakukannya dengan baik, agar mereka sekalian seluruh jemaat-Mu dapat dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Berkatilah segenap tugas pelayanan di kawasan Resort GKI Puruk Cahu ini. Tolonglah kami para pelayan-Mu, baik pendeta, vikar, penetua, dan diakon, dan semua orang yang terlibat dalam tugas tanggung jawab pelayanan, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan.
Berikan kekuatan kesehatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Berkatilah segenap pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit. Berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang bersedih dan berduka cita. Kami juga menyerahkan generasi penerus kami, pemuda remaja kami, anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya. Dalam segenap cita-cita harapan mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Moraya ini. Dalam masa mereka melaksanakan segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka masing-masing, untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.